إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia berada di atas keberuntungan yang sangat besar. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Kita melanjutkan pembahasan tentang langkah-langkah untuk terhindar dari wabah. Terakhir kita sudah sampai poin ke berapa? Poin ke-7. Di poin ke-7 kita telah menjelaskan bahwa agar bisa terhindar dari wabah dan musibah-musibah, hendaknya kita semangat untuk mengerjakan amal-amal saleh. Karena amal saleh merupakan miftahus salamah, kunci keselamatan. Dan sebelumnya di poin yang ke-6 juga telah kita terangkan tentang pentingnya taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat dan istighfar ini kita juga akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah, dari wabah-wabah dan juga bencana dan keburukan yang lainnya. Di surah Al-Anfal ayat 33 telah kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab terlindunginya umat manusia. Yang pertama dengan keberadaan Rasulullah Muhammad di tengah-tengah mereka sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan adanya istighfar yang selalu diucapkan, yang selalu diamalkan oleh mereka. Sebab yang pertama sudah tidak mungkin terjadi sekarang ini, karena baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan tersisa sebab yang kedua, yaitu dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah tidak akan mengazab mereka, Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua poin terakhir yang kita bahas. Poin ke-6, kita bisa menghindari wabah dan musibah dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, kita bisa menghindari wabah dan musibah dengan terus mengamalkan amal-amal saleh yang itu merupakan miftahus salamah, kunci keselamatan. Sebagaimana firman Allah di surah Hud ayat ke-117 yang sudah kita terangkan juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Rabb kalian tidak akan pernah membinasakan suatu tempat, suatu daerah atau suatu negeri di mana penduduknya adalah orang-orang muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan seorang muslih itu tingkatannya di atas orang yang salih. Ada salih, ada muslih. Orang saleh itu dari salih.
Orang salih itu di bawah muslih, muslih di atas salih. Orang salih dia mengerjakan amal-amal saleh untuk dirinya sendiri, sehingga yang mendapatkan manfaat dan kebaikan hanya dia sendiri. Orang yang rajin salat duha, puasa sunat, orang yang rajin salat tahajud, baca Quran, dan seterusnya, itu salih. Adapun muslih, dia adalah orang yang melakukan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi muslih itu artinya orang yang berbuat perbaikan. Kalau salih, orang yang melakukan kebaikan. Kalau muslih, orang yang melakukan perbaikan. Dia tidak hanya melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya sholat, puasa, baca Quran, tetapi juga dia melakukan islah, perbaikan-perbaikan. Dia berusaha memperbaiki keadaan di sekitarnya. Yang syirik-syirik dia berusaha merubahnya menjadi tauhid. Yang bid'ah-bid'ah dia berusaha merubahnya menjadi sunnah. Yang maksiat, yang dosa dia berusaha merubahnya menjadi ketaatan dan amal-amal saleh. Ada ilmu yang disebarkan, ada ilmu agama yang diajarkan, ada dakwah yang dilakukan. Ini muslih. Dan biasanya memang orang muslih ini dia mendapatkan cobaan berupa kebencian dari orang-orang di sekitarnya. Kalau orang salih itu biasanya banyak disukai, tetapi orang muslih banyak dibenci. Ya contohnya Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau belum menjadi nabi dan rasul, beliau disenangi dan disukai oleh orang-orang Quraisy. Bahkan digelari dengan Al-Amin, orang yang jujur, terpercaya. Orang Quraisy semua suka kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi menjadi orang yang muslih, setelah menjadi Nabi dan Rasul, ada tugas untuk berdakwah, melarang kesyirikan, mengajak pada tauhid, menjadi muslih, memperbaiki keadaan umat. Akhirnya beliau dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kunci keselamatan ada pada orang-orang muslih. Karena mereka berusaha memperbaiki dirinya dan juga keadaan di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Maka ini ya poin yang ketujuh untuk bisa menghindar dari wabah dan musibah-musibah. Teruslah semangat dan teruslah bersabar untuk mengerjakan amal-amal saleh, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Apapun resikonya, selama kita berada dalam jalan Allah, dalam jalan kebenaran, maka tetaplah bersabar. Dan jangan berbuat kebaikan dan perbaikan itu hanya sesekali saja. Artinya semangatnya besar di satu waktu, di satu momen saja. Setelah itu kemudian lupa. Melainkan lebih baik sedikit demi sedikit, qalil fa qalil, step by step, tetapi terus menerus. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qallah. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang adwam, yang terus menerus. Mastamarra, yang terus menerus dilakukan, wa in qallah, walaupun sedikit demi sedikit. Ini juga yang kita lakukan dalam amal-amal saleh dan perbaikan-perbaikan. Tidak bisa kita memperbaiki keadaan dalam satu hari, harus semua berubah menjadi ahli tauhid, ahli sunnah, ya, ahli taat. Tidak bisa. Tetapi perlu proses. Perlu proses dan perlu waktu. Perlu perjuangan yang panjang. Maka kita bersabar untuk terus ya memperbaiki diri sendiri dan juga keadaan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, sedikit demi sedikit. Yang penting terus kita lakukan.
Karena tadi amalan soleh yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun perbaikan yang kita lakukan, akan menjadi kunci keselamatan biidnillahi ta'ala. Kemudian teman-teman jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke-8, untuk kita bisa terhindar dari wabah dan musibah-musibah, jangan berhenti dan jangan bosan untuk membantu dan memudahkan orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan atau kesulitan. Jangan berhenti dan jangan bosan untuk membantu dan memudahkan orang-orang yang sedang tertimpa kesusahan atau kesulitan. Ketika kita berusaha membantu orang-orang yang perlu dibantu, maka sesungguhnya pertolongan Allah sedang turun kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuannya kepada kita semua, karena sebab kita membantu saudara-saudara kita. Disebutkan hadis oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa saja yang melapangkan satu kesusahan dalam urusan kesusahan dunia dari seorang mukmin, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan darinya satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat kelak. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Di sini dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 amalan mulia. Mulai dari man-naffasa, siapa yang melapangkan kesempitan seseorang, melapangkan kesusahan seseorang. Kemudian man yassara, siapa yang memberikan kemudahan. Dan biasanya kata para ulama ini berkaitan dengan bab muamalah fulus. Yang punya hutang ya dimudahkan urusan hutangnya. Yang butuh bantuan dimudahkan urusan yang dia harus dibantu di situ. Yang ketiga, man satara, siapa yang menutup aib. Yang keempat, adanya al-aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Yang pertama, siapa yang membantu melapangkan kesulitan seseorang dari kalangan kaum muslimin, maka dia akan dilapangkan kesulitannya oleh Allah di hari kiamat. Yang kedua, siapa yang memberikan kemudahan dalam perkara-perkara susah dari kalangan kaum muslimin, maka orang yang memberikan kemudahan ini dalam urusan hutang piutang, jual beli dan lain sebagainya, ya, dalam urusan muamalah, maka dia akan diberi pertolongan, kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dunia akhirat. Yang ketiga, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, menutup aib kaum muslimin, maka dia akan
ditutup aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan mengampuni aib-aibnya. Dan dalam sebuah hadis Nabi pernah memberikan wa'dun karim, wa'dun jamil, janji yang mulia, janji yang indah, janji yang manis bagi orang yang menyibukkan diri dengan aibnya sendiri dan tidak menyibukkan diri dengan aib orang lain. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar rahimahullah taala, tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Tuba, berbahagialah, liman syaghalahu aibuhu, bagi siapa saja yang disibukkan oleh aib-aibnya sendiri, an uyubin nas, daripada aib-aib manusia. Tuba di sini kata para ulama bisa bermakna surga, al-jannah, yang di situ banyak kenikmatan-kenikmatan. Tuba juga bisa bermakna syajaratun fil jannah, pohon di surga, pohon yang bisa dilewati oleh seseorang yang menaiki kendaraan selama 100 tahun perjalanan. Pohon yang sangat besar, yang sangat indah di surga Allah. Yang ketiga, tuba bisa bermakna sa'adah, kebahagiaan. Dan tiga makna ini tidaklah bertentangan. Maka tuba, bahagialah, surga dan nikmat surga, pohon di surga bagi siapa? Bagi orang yang sibuk mengurusi aibnya sendiri dan tidak sibuk mengurusi aib orang lain. Dan ini banyak dilupakan hadis ini oleh kaum muslimin. Termasuk tidak sedikit orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, belasan tahun, lupa dengan hadis ini. Sibuk ngurusin aib teman semajlisnya, tetangganya, atau teman bisnisnya, atau yang lebih parah guru-gurunya. Sibuk nyari-nyari dan sibuk ngurusin aib guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Padahal yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yang penting selama berada di atas manhaj yang hak, dan ketika memang ada kesalahan, diingatkan, dinasihati dengan cara yang syar'i, dia menerima. Selesai. Ya, kita tidak perlu sibuk mengurusi orang-orang, tidak perlu sibuk dengan aib orang-orang. Dan lebih baik kita sibuk mengurusi aib diri sendiri. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jangan sampai kita ini seperti orang yang bisa melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi tidak bisa melihat pohon kayu yang besar di depan matanya sendiri. Pepatah kita mengatakan, semut di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Ini bukan karakternya muslim, ini bukan karakternya ahli tauhid, bukan karakternya ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan muslim yang sebenarnya, ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, dia akan sibuk memuhasabah dan mengurusi aib-aib dirinya, kekurangan-kekurangan dirinya, yang kemudian dia islah, memperbaiki aib-aib dirinya. Tidak sibuk mikirin aib orang lain, apalagi sampai tajassus, sampai mencari-cari kesalahan, wal'iyadzubillah. Dan tajassus masuk ke dalam dosa besar, ya, wal'iyadzubillah. Nah, yang kita soroti di hadis Abu Hurairah ini, di akhir hadis Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, ini poin yang kita ambil di poin ke-8 ini. Dengan selalu membantu dan memudahkan urusan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, yang memang butuh bantuan, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Allah akan selalu menolong hamba yang hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Jadi kalau kita tahu fulan atau fulanah, tetangga kita, teman kita, keluarga kita, saudara kita, walaupun saudara
sepengajian ya, bukan karena tali kekerabatan, tali nasab, hanya bersaudara karena Allah. Kita tahu fulan ini atau fulanah ini sedang kesusahan dan kita mampu membantu, maka bantulah. Bahkan andai pun kita tidak mampu membantu, kita berusaha untuk membantu. Minimal kita menjadi mafatih lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya, mungkin kita menjembatani. Kita menjembatani, menjadi media dan sarana. Ada pihak lain yang bisa membantu saudara kita, walaupun kita tidak mampu langsung membantu. Yang pasti, kita berusaha untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan atau kesusahan. Dengan itu akan datang pertolongan dari Allah untuk kita, termasuk pertolongan ketika kita menghadapi wabah dan musibah. Ini yang ke-8 jamaah. Jangan pernah menyepelekan yang namanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan pernah meremehkan yang namanya al-aun li akhih, pertolongan untuk saudaranya. Karena dengan kita menolong saudara kita, apalagi dia sedang dalam keadaan butuh bantuan, maka Allah akan selalu menolong kita. Dan dari sini kita bisa mengambil faham kebalikan, bahwa siapa yang susah menolong saudaranya ketika saudaranya butuh bantuan, maka dia pun akan susah, akan sulit mendapatkan pertolongan dari Allah. Kurang lebih seperti itu. Yang susah, yang gak mau, yang malas membantu saudaranya, padahal saudaranya jelas-jelas butuh bantuan, maka Allah pun tidak akan memberikan bantuan kepadanya. Na'udzubillah. Padahal kita hidup dunia akhirat butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, untuk kita bisa memuluskan isti'anah kita, melancarkan isti'anah kita, permintaan tolong kita kepada Allah agar dimudahkan, dilancarkan, dengan cara ini kita semangat dan rajin membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan. Taib, kemudian poin yang ke-9 teman-teman rahimani wa rahimakumullah, agar terhindar dari wabah dan musibah-musibah, jangan pernah melupakan birrul walidain. Jangan pernah melupakan birrul walidain, bakti kita kepada orang tua kita. Berbuat baiknya kita kepada orang tua kita. Karena birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini juga merupakan miftahus salamah, kunci keselamatan, miftahul afiyah. Dan tidak diragukan lagi, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, merupakan amal saleh yang sangat bermanfaat dan banyak kebaikan darinya. Kalau kita mengingat kisah dalam hadis sahih yang Rasulullah terangkan, yang Rasulullah ceritakan tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, yang mana mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut, betul-betul terjebak, terjepit. Lubang pintu guanya betul-betul tertutup rapat. Yang kemudian mereka bertawassul dengan tawassul yang syar'i. Itu minta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah dengan cara tawassul yang syar'i, menyebutkan amal-amal soleh mereka yang pernah mereka lakukan. Dengan cara menyebutkan amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu dari 3 orang yang berada di dalam gua tersebut, dia minta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah dengan melakukan tawassul syar'i, menyebut amal solehnya yang dia sebut adalah amalan birrul walidain.
amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di mana dia mengatakan, ini hadisnya disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, hadis sahih. Ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia. Setiap hari aku selalu memerah susu untuk keduanya. Suatu ketika aku bepergian jauh hingga pulang larut malam. Dan kebiasaan memerah susu tetap aku kerjakan sebagaimana biasanya. Namun saat aku akan memberikan susu tersebut, ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur lelap. Aku tetap memegang susu itu dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Walaupun anak-anakku merengek nangis. Aku tetap menunggu kedua orang tuaku bangun. Aku tetap menanti sampai mereka bangun. Ya Allah, andaikan ini merupakan amalan yang baik karenamu, ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Singkat cerita, akhirnya batu yang menutupi gua tersebut pun bergeser. Ini jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai para ulama mengatakan di dalam hadis ini terdapat fadilah birril walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di mana kata para ulama, di antara keutamaan birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah bisa menghilangkan kesusahan. Keutamaan birrul walidain di antaranya bisa menghilangkan kesulitan, termasuk wabah dan musibah yang menimpa kita. Ini bisa kita usir dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Subhanallah. Jadi dari hadis ini kita banyak belajar ya, pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya tadi masalah bakti kepada orang tua. Bahkan fulan tadi dia terus menunggu orang tuanya sampai terbangun, dan dia tidak berani meminumnya, bahkan tidak berani memberikan susu kepada anak-anaknya sebelum orang tuanya bangun dan meminum terlebih dahulu, sampai seperti itu. Dan di sini betul-betul ada perjuangan, menunggu ya, harus sabar, menahan lapar atau menahan haus ya, dan seterusnya. Jadi ingat, berbakti kepada orang tua itu amalan yang sangat-sangat luar biasa. Di antaranya bisa menghilangkan kesulitan dan kesusahan atau wabah dan juga musibah-musibah. Termasuk kata para ulama, birrul walidain ini bisa menjadi penghapus dosa besar. Disebutkan riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad rahimahullah tentang kisah seseorang yang membunuh satu nyawa, kemudian datang kepada Ibnu Abbas. Dia datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya bagaimana cara bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa pembunuhannya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Kata fulan tersebut, sudah meninggal dunia. Kemudian kata Ibnu Abbas, bertobatlah kepada Allah dan perbanyak amal-amal saleh. Bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha dan perbanyaklah amal-amal saleh. Ibnu Abbas tidak menyuruh dia datang ke pemerintah yang minta di kisos, dibunuh lagi, tidak. Kata Ibnu Abbas, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha dan perbanyaklah amal saleh. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau seseorang melakukan dosa besar, maka hendaknya dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau di daerahnya tidak ada pemerintah
muslim yang menegakkan hukum hudud atau had atau jinayat, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan setelah itu al-ikthar bil amalis salih, dia memperbanyak melakukan amal-amal saleh. Ini solusinya. Ini solusinya. Dan di antara amal soleh yang paling utama adalah birrul walidain. Ini pelajaran yang kedua. Sampai dari fatwa Ibnu Abbas ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan berbakti kepada orang tua, birrul walidain, seseorang bisa diampuni dosa besarnya. Entah itu dosa pembunuhan, dosa zina, dosa riba, dosa korupsi, dusta, bohong, menipu, dan lain sebagainya. Dosa membuka aurat, dosa macam-macam ya, dosa-dosa besar. Itu bisa terampuni dengan sebab melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Taib ahibati billah rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang ke-9. Agar terhindar dari wabah dan musibah-musibah, jangan lupakan orang tua kita. Berbaktilah dan berbuat baiklah kepada orang tua kita, karena bakti kita kepada mereka, birrul walidain kita untuk kedua orang tua kita, itu merupakan miftahus salamah, kunci keselamatan. Dan jangan pernah merasa saya sudah bukan anak-anak lagi. Ya mungkin secara usia kita sudah senior, sudah lansia juga. Tapi ingat, siapapun dia, setua apapun dia tetaplah anak untuk orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah wafat, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, dia tetaplah anak untuk orang tuanya. Ingat hadis awwaladin salihin yad'ulah, di antara pahala yang amalnya, yang di antara amalan yang pahalanya tidak akan terputus, di antara amalan yang pahalanya tidak akan terputus adalah anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah wafat, tetap si anak disebut anak. Kita pun semua seperti itu. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, tetap kita adalah anak untuk orang tua kita. Walaupun kita sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu, sudah menjadi kakek atau nenek, kita sudah punya anak dan cucu yang banyak, tetap kita adalah anak untuk orang tua kita. Dan bakti kepada orang tua tidak bisa lepas, tidak boleh kita tinggalkan. Sekalipun orang tua kita sudah wafat. Apalagi kalau orang tua kita masih ada. Ini ya, poin yang ke-9. Dengan birrul walidain, kita akan terhindar dari wabah dan musibah-musibah biidnillahi ta'ala. Maka seharusnya semakin kita ngaji, semakin kita mengenal tauhid dan sunnah Nabi, semakin kita memperdalam ilmu agama, kita harus semakin memperhatikan keadaan orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah wafat meninggal dunia. Kemudian poin yang ke-10, teman-teman rahimin rahimakumullah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum wa hayyakumullah jami'an. Untuk terhindar dari wabah dan musibah-musibah, hendaknya kita memperbanyak ucapan tasbih. Memperbanyak ucapan tasbih sebagai zikir kita untuk memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tasbih ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan kita dari keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah As-Saffat, ayat ke-143 sampai 144. Di surah As-Saffat ayat ke-143 sampai 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Maka seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah dengan tasbih,
niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini kisah Nabi siapa? Nabi Dhunnun atau Nabi Yunus, ya, Dhunnun atau Nabi Yunus alaihi salam. Perhatikan di sini. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai Nabi Yunus tidak termasuk orang yang musabbihin, banyak bertasbih, mengingat Allah dengan mengucapkan zikir-zikir tasbih, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan besar itu sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong Nabi Yunus alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah zikir dan tasbih, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dinukil dari kitab Hilyah Al-Awliya, aku tidak pernah melihat perkara yang lebih bermanfaat ketika wabah melanda daripada ucapan tasbih. Ini istinbat, ini kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Aku tidak melihat, aku tidak tahu ada sesuatu yang sangat bermanfaat ketika wabah melanda selain daripada tasbih, ucapan tasbih. Dan itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus Dhunnun alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Di sini ada tasbih dan juga ada tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak. Subhanak, ini tasbih. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau tersucikan dari berbagai macam aib dan kekurangan-kekurangan. Semua yang buruk dan jelek itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah terjauh dari segala keburukan. Inni kuntu minadh dhalimin, dan sungguh aku termasuk orang yang melakukan kezaliman. Paling tidak dalam zikir Nabi Yunus yang beliau baca ketika terperangkap dalam perut ikan yang besar, itu di dalam kegelapan yang berlapis-lapis ya. Gelap perut ikan, gelap air laut, gelapnya malam ya. Tetapi dengan pertolongan dan bantuan Allah, dengan pertolongan dan bantuan Allah, Nabi Yunus bisa mendapatkan keselamatan. Allahu Akbar. Nah, paling tidak ada 3 hal yang penting dalam zikir beliau ini. Ada tauhid, ada tasbih, dan ada istighfar. La ilaha illa anta. Ini tauhid. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Ini tauhid. Kemudian ada tasbih. Subhanak. Ini tasbih. Mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari segala aib dan kekurangan. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini istighfar. Karena i'tiraf di sini, pengakuan dosa di sini untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar. Maka dengan 3 unsur ini, tauhid, tasbih, dan istighfar, Allah berikan pertolongan dan bantuan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Subhanallah. Maka ini juga yang harus kita perbanyak. Ketika kita dilanda wabah, dilanda musibah, dilanda berbagai macam ujian dan cobaan di kehidupan kita ini, perbanyak tasbih. Apalagi tasbih yang didukung dengan tauhid dan istighfar, itu luar biasa. Perbanyak tasbih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Makanya dalam satu riwayat Nabi mengatakan, tidaklah seseorang mengucapkan doa ini, doa Nabi Yunus, melainkan Allah akan menghilangkan darinya kemudaratan. Allah akan menghilangkan darinya bahaya-bahaya. Ataupun tasbih-tasbih yang lain.
Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dua kalimat yang kata Rasulullah, kalimatani khafifatani 'ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizani. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan akan berat pahalanya nanti ketika ditimbang di timbangan amalan di hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang maha agung, yang maha mulia. Ataupun tasbih-tasbih yang lainnya, walaupun hanya sekadar tasbih yang singkat, yang pendek. Subhanallah diulang-ulang. Subhanallah, 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 tanpa kita membatasi batasan tertentu, hitungan jumlah tertentu, ya. Terus kita perbanyak tasbih. Ini menjadi salah satu sebab dihindarkannya wabah dan musibah dari kita biidnillahi ta'ala. Jelas ya tadi ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku tidak mengetahui ada yang lebih bermanfaat daripada tasbih ketika seseorang dilanda suatu wabah atau musibah. Dan tasbih yang kita ucapkan jamaah rahimakumullah oleh lisan kita ini tentunya harus didukung oleh keyakinan hati. Jangan sampai lidahnya, lisannya bertasbih tetapi hatinya kosong. Itu percuma. Karena segala zikir yang kita ucapkan dengan lisan, segala kalimat kebaikan, al-kalim at-tayyib yang kita ucapkan dengan lisan kita ini akan bermanfaat, akan berdampak dan berefek positif kalau diiringi dengan keyakinan hati. Apalagi kalau dibuktikan dengan amal anggota badan. Itu sudah ya paling mantap. Jadi hati, lisan dan amalan anggota badan semua harus sinkron. Harus saling support untuk betul-betul merealisasikan apa yang diucapkan, apa yang diucapkan oleh lisannya. Ini poin yang ke-10. Dengan memperbanyak tasbih, mensucikan Allah, maka insyaallah ta'ala kita akan terhindar dari wabah dan musibah-musibah. Poin yang ke-11, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah malas untuk menjaga salat subuh. Jaga terus salat subuh. Karena salat subuh juga akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dalam kita menghadapi musibah dan ujian-ujian. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sallas subha fahuwa fi dhimmatillahi. Man sallas subha, siapa yang mengerjakan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillahi, maka dia berada dalam dhimmatillah, yakni penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Ini jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan memang salat subuh ini salat yang paling luar biasa perjuangannya. Sampai Nabi pernah mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatus subhi wal isya. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafikin, yang paling berat dirasa oleh orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Apalagi di zaman dulu salat subuh dan isya itu betul-betul gelap. Orang dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah nggak kelihatan. Kalau zuhur, asar, ya, maghrib masih kelihatan. Tapi isya dan subuh itu gelap. Maka orang nggak tahu dia ke masjid atau tidak. Dan ternyata seutama-utama sholat juga ada pada sholat subuh. Dalam satu hadis yang sahih Nabi pernah mengatakan, afdalus sholati sholatus subhi fil jumu'ati bil jama'ati. Afdalus sholati, seutama-utama salat, salat yang paling terbaik, salatus subhi adalah salat subuh, fil jumu'ati, di hari Jumat, bil jama'ati, dengan cara
berjamaah. Dilakukan berjamaah bersama kaum muslimin. Ini seutama-utama salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salat subuh di hari Jumat itu istimewa. Nabi mengajarkan, mensunahkan untuk kita membaca surat-surat pilihan. Di salat subuh hari Jumat biasanya Rasulullah itu membaca di rakaat pertama Al-Fatihah dan surah As-Sajdah. Dan dibaca As-Sajdah itu satu surat full. Kemudian di rakaat kedua dibaca Al-Fatihah dan Al-Insan. Al-Insan pun dibaca full satu surat. Dan alhamdulillah di mahad-mahad yang di situ santrinya banyak ya, asatidnya juga sudah mengajarkan sehingga ikhwan-ikhwan dan santrinya pada faham, itu sudah biasa diamalkan. Jadi sholat subuh itu istimewa. Dan ya bisa jadi sholat terpanjang dalam satu pekan. Apalagi imam yang membacanya, dia membaca dengan tartil, dengan tempo yang betul-betul tenang, santai. Dan beberapa kali saya mengalami ketika salam, itu langit sudah mulai ada terang-terangnya ya. Ini seutama-utama salat adalah salat subuh di hari Jumat ya, secara berjamaah. Nah, kembali kepada pembahasan tentang menghindari wabah dan musibah. Ternyata salat subuh juga memiliki keutamaan. Ada peran penting dari salat subuh untuk kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dari wabah dan musibah. Tadi kata Rasulullah, "Man shalla subha fahuwa fi dimmatillah." Siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah. Dia berada dalam penjagaan Allah. Artinya dia selalu dijaga, dilindungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari wabah dan musibah-musibah. Kata Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, "Az-zimmah, zimmatillah." Az-zimmah dalam hadis ini artinya adalah penjagaan, al-hifdhu. Dan juga yang mengatakan al-amnu, keamanan. Intinya siapa yang menjaga salat subuhnya, mengerjakan salat subuhnya, dia akan diberi penjagaan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apapun, termasuk dari wabah dan musibah-musibah, dari hal-hal yang buruk dan tidak diinginkan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini amalan yang ke-11. Maka ayo kita edukasi keluarga kita ya, masyarakat kita dengan pentingnya menjaga salat subuh. Karena biasanya kalau salat subuhnya terjaga, insya Allah salat yang lainnya zuhur, asar, maghrib, isya akan lebih terjaga. Tapi kalau salat subuhnya kurang dijaga, biasanya ngefek ya kepada salat-salat yang lainnya. Nah, coba kita edukasi orang-orang di sekitar kita, atau minimal keluarga kecil kita dulu lah. Dan biasanya kan yang menjadi kendala di dalam rumah itu ketika menghadapi anak-anak kita, ya kan? Anak-anak kita, laki ataupun perempuan sama saja. Kalau sudah waktu subuh tiba, susah mereka bangun. Apalagi kalau sekolahnya libur. Ya. Sekolahnya libur, hari libur, makin susah itu untuk dibangunkan sholat subuh. Lebih parah lagi kalau anak kita begadang. Tidurnya jam 12 malam, jam 11 malam. Di atas jam 9 malam untuk anak-anak itu namanya begadang, ya. Itu tidak baik untuk anak-anak kita. Dan nanti ngefek, salat subuhnya susah bangun. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, dan semoga Allah terus ya menjaga kita semua dari keburukan-keburukan. Makanya doa Nabi Ibrahim, di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah adalah minta agar beliau dan anak cucu keturunannya dijadikan ahli salat. Disebutkan di surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku
muqimas shalah, hamba yang mendirikan salat, ahli salat. Wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucu keturunanku. Artinya, ya Allah, jadikan aku dan keluargaku, anak cucu keturunanku menjadi ahli salat. Nabi Ibrahim sampai berdoa meminta seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, saking pentingnya salat, saking berharganya, mulianya ibadah salat. Apalagi salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang paling pertama nanti dihisab dari seorang hamba di hari kiamat, ya, di hadapan Allah adalah salat. Yang kalau salatnya baik, maka urusan-urusan setelahnya juga akan baik. Tapi kalau salatnya rusak, salatnya buruk, maka urusan-urusan setelahnya juga akan rusak dan buruk. Na'udzubillah. Dan yang paling terpentingnya adalah salat subuh. Dan yang paling utamanya adalah salat subuh di hari Jumat. Ini poin yang ke-11 untuk kita terhindar dari wabah dan musibah-musibah. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum wa hayyakumullah jami'an. Poin yang ke-12, agar terhindar dari wabah dan musibah-musibah, jangan lupakan salat duha minimal 4 rakaat. Jangan lupakan salat duha minimal 4 rakaat. Walaupun sebenarnya salat duha ini batasan minimalnya adalah 2 rakaat. Batasan minimal bolehnya adalah 2 rakaat. Tetapi 4 rakaat ini batasan minimal jika ingin mengejar salat duha yang utama. Jadi kalau bicara batasan minimal bolehnya 2 rakaat itu sah, itu boleh. Minimal salat duha yang paling utama 4 rakaat. Maksimalnya berapa? Maksimalnya di sini ulama selisih pendapat. Dan pendapat yang benar Allahu a'lam, tidak ada batas maksimal. Kenapa? Karena waktu salat duha itu panjang. Dari mulai syuruk, terbitnya matahari seukuran 1 tombak, sampai sebelum waktu zuhur masuk, atau sampai sebelum tergelincir, sampai sebelum matahari tepat di atas kepala kita, di tengah-tengah kepala kita. Itu waktu salat duha panjang. Adapun waktu utama salat duha adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Ya, sekitar seperempat hari mungkin. Ya, jam 9-an. Kalau subuh jam 4:30, mungkin jam 8:30, jam 9. Hari itu dibagi 4 bagian. Katakan satu hari 12 jam. Dibagi 4. Ya, dibagi 4. Nah, itu waktu utamanya salat duha. Tetapi waktu sahnya panjang, dari mulai syuruk sampai sebelum tadi matahari tepat di atas kepala kita, di tengah-tengah kepala kita, sebelum waktu zuhur. Nah, untuk salat duha yang 4 rakaat, minimal 4 rakaat kita lakukan, ini ada keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang datang dari Abu Darda dan Abu Dzar, dari Abu Darda dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasannya Rasulullah bersabda, kata Abu Darda dan Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Rasulullah menyebutkan firman Allah. Ya bani Adam, irka' li 4 raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu. Kata Rasulullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, irka'li, ruku'lah kalian atau ruku'lah engkau untukku arba'a raka'atin, 4 rakaat min awalin nahar, di awal siang." Maksudnya salatlah 4 rakaat di awal siang, yakni di waktu duha, di awal waktu duha. Akfika akhirahu, maka aku akan mencukupimu di akhir siangnya. Aku akan memberi kecukupan untukmu di akhir siangnya. Ini janji dan jaminan indah, jaminan manis dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, irka'li 4 raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Wahai manusia, salatlah 4 rakaat di awal waktu siang, maka aku akan memberi kecukupan kepadamu, aku akan mencukupimu di akhir siangnya. Kata Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi penjelasan bahwa hadis ini mengandung kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan seorang hamba dari keburukan atau dari dosa-dosa. Maksudnya Allah akan menghilangkan atau menjauhkan hamba tersebut dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Ini maksud akfika akhirahu. Aku akan mencukupimu di akhir siangnya. Ini kata Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah. Allah akan menjauhkan hamba tersebut dari keburukan-keburukan dan dari dosa-dosa. Dan wabah juga musibah masuk ke dalam keburukan. Maka ini poin yang ke-12 ya. Dengan mengerjakan salat duha minimal 4 rakaat, maka insyaallah taala Allah akan menjauhkan kita dari keburukan-keburukan termasuk wabah dan musibah-musibah. Jadi jangan malas untuk mengerjakan salat duha. Dan sekarang ini walhamdulillah ya, hampir dimanapun ada tempat salat. Hampir dimanapun ada musalla atau masjid. Di komplek perumahan jelas ya pasti ada. Kecuali komplek perumahannya perumahan kafir. Di mana lagi? Di pasar ada musalla. Di supermarket, di tempat makan, di restoran, di mana? Di tempat-tempat umum ya, tempat-tempat pemerintahan. Banyak musalla. Termasuk di kantornya, di tempat kerjanya, di tempat dagangnya, banyak musalla, banyak masjid. Alhamdulillah. Kecuali mungkin kalau kita berada di daerah orang-orang kafir. Ya seperti di Bali sana, itu memang agak susah kita mencari masjid dan musalla. Ada, cuman jaraknya lumayan ya. Agak jauh-jauh. Tetapi ada juga masjid di sana, alhamdulillah. Nah, sekarang kita di Bandung ini, di Jawa Barat ya secara khusus, di Pulau Jawa secara umumnya banyak masjid di mana-mana, banyak musalla. Sehingga dimudahkan untuk mengerjakan sholat. Bahkan di beberapa kantor dan perusahaan itu musallanya nyaman sekali. Tempat wudhunya nyaman, kamar mandinya, toiletnya nyaman ya. Sampai mengalahkan toilet di rumah kita, ya kan? Banyak dimudahkan kita. Apalagi salat duha ini bebas dilakukan walaupun tidak di masjid, walaupun tidak di musalla. Silakan di kamarnya, silakan di rumahnya, silakan di warungnya, di tokonya, di ruang kantor kerjanya, silakan dimanapun. Yang penting dikerjakan. Setelah terbitnya matahari waktu syuruk ya, dan sebelum waktu zuhur. Minimal 4 rakaat. Maka akan berlaku tadi janji Allah, akfika akhirahu. Aku akan mencukupimu di akhir siangnya. Ini yang ke-12 ya, menjaga salat duha minimal 4 rakaat. Ustaz, bagaimana kalau lebih dari 4 rakaat? Ya lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Tapi kalau kurang dari 4 rakaat, misalkan hanya mengerjakan salat duha 2 rakaat,
maka tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian poin yang ke-13, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk terhindar dari wabah dan musibah-musibah, teruslah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala barang sekejap pun, walaupun hanya sesaat. Teruslah bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita serahkan urusan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat ke-60, Ghafir juga disebut surah Al-Mu'min. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, enggan beribadah kepadaku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina, dihinakan, direndahkan, dilecehkan, ya, naudzubillah, dicela. Di sini jelas Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Dan doa itu termasuk dari bagian ibadah, bahkan ibadah yang paling utama. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka doa kita hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Nah, di sini ada makna tersirat. Apapun urusan kita, hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan kita, hendaknya kita serahkan kepada Allah, kita sandarkan diri dan gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa itu, sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk menangani sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka hendaknya wahai hamba-hamba Allah, kalian semua selalu berdoa kepada Allah. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka hendaknya kalian semua berdoa kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menerangkan, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Takdir kita ini semua sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Sudah tercatat takdir kita semua. Dan tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Azza wa Jalla. Namun ada satu hal, kata Rasulullah, yang bisa mengubah takdir, tentunya dengan izin Allah, yaitu doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan hadis oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a. La yaruddul qada'a illa ad-du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa melawan takdir kecuali doa. Logikanya seperti ini. Takdir itu kan yang menciptakan siapa? Allah. Yang memutuskan, yang menetapkan adalah Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berdoa minta kepada Allah takdir yang baik, padahal kita mungkin sudah diberikan takdir yang buruk, tapi kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan doa kita,
maka Allah yang mengubah takdir itu untuk kita. Jadi hakikatnya bukan doa yang merubah, bukan kita yang merubah takdir, bukan doa yang merubah takdir, ya, bukan takdir berubah dengan sendirinya, bukan, tetapi Allah yang merubah. Karena sebab kita berdoa kepada Allah. Dan ingat, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah rahimakumullah, hendaknya kita terus bersandar diri, bergantung diri kepada Allah, dan terus yang menyerahkan urusan kepada Allah azza wa jalla. Ingat terus, Allahus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad. Allah yang semua makhluk bergantung kepadanya. Allah yang semua makhluk butuh ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menguatkan tawakal kita kepada Allah. Karena tawakal hakikatnya adalah tafwidul amri ilallah ba'da badlis sabab. Kita menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil melakukan ikhtiar atau usaha sebab-sebab yang real. Jadi jangan pernah melepaskan Allah azza wa jalla dalam urusan kita sekejap mata pun, walaupun hanya sesaat saja. Terus sertakan Allah dalam urusan-urusan kita, apalagi dalam menghadapi musibah-musibah dan wabah, apalagi dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Kita sangat butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka teruslah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Tinggalkan semua selain Allah, tinggalkan. Mau itu benda-benda keramat, tempat-tempat keramat, ya, atau apapun itu yang dikeramatkan, berhala-berhala, termasuk manusia. Makanya benar kalau ada orang bilang berharap kepada manusia itu cuman bikin kecewa. Memang seperti itu. Kalau Anda menggantungkan sesuatu, menyandarkan sesuatu kepada Allah, siap-siaplah untuk kecewa. Karena memang manusia itu ya tempatnya PHP. Ya, tahu PHP, Pak? Pemberi harapan palsu. Kalau ibu-ibu paham ya, karena biasanya jadi korban. Iya. Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan bergantung, jangan bersandar kepada manusia, tetapi bergantunglah kepada Allah azza wa jalla. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, dan Allah sebaik-baik penolong dan pelindung bagi kita. Ini teman-teman rahimna rahimakumullah, kita cukupkan sampai poin ke-13 dulu. Masih panjang ya pembahasannya. Insyaallah kita bertemu di bulan depan. Biidznillah ta'ala. Ada pertanyaan tidak? Ya, tafadhal. Antum yatim piatu? Usianya berapa? Baru 46. Yatim piatu 46. Masya Allah. Ini kan salah satu bentuk berbirul daim kepada orang tua saja. Amalan-amalan yang soleh yang sah itu seperti apa tadi? Ya, pertama predikat yatim piatunya harus diluruskan. Yang namanya yatim itu ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum baligh. Antum 46 udah punya istri, udah punya anak ya. Itu lebih dari baligh. Ya, lebih dari baligh. Udah baligh ya teman. Ya. Jadi bukan yatim lagi. Tetapi lebih tepatnya seorang anak yang sudah kehilangan orang tua. Semoga Allah merahmati orang tua antum ya, dan orang tua kita semua. Allahumma amin. Pertanyaannya, bagaimana amalan-amalan yang syar'i yang bisa dilakukan oleh anak muslim dalam berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat gitu ya. Bisa kita simpulkan 4 hal secara umum untuk bisa mengirim pahala untuk orang tua kita yang sudah wafat, dan ini syar'i, ini disyariatkan. Yang pertama, doa kebaikan. Perbanyak doa kebaikan, karena doa kebaikan dari anak yang saleh
itu akan menambah pahala dalam catatan amal orang tuanya walaupun orang tua sudah wafat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diperbanyak. Ataupun dengan bahasa yang lain ya, dengan kalimat-kalimat yang lain, doa kebaikan diperbanyak. Apalagi di momen mustajab doa. Itu harus betul-betul dimanfaatkan. Yang kedua, kita bisa bersedekah atau berwakaf atas nama orang tua kita. Kita sedekah uang 100.000, diniatkan dalam hati atas nama orang tua kita, atau diucapkan, tolong terima sedekah dari kami atas nama orang tua kami, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Ataupun wakaf, wakaf masjid, wakaf tanah untuk masjid, untuk pesantren, wakaf bangunan untuk masjid atau pesantren, wakaf kendaraan ya, wakaf alat media, wakaf mushaf, wakaf apapun itu, diniatkan atas nama orang tua kita yang sudah wafat. Ini yang kedua, sedekah atau wakaf atas nama orang tua, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Dan kalau itu wakaf ya, hartanya diwakafkan, maka akan terus mengalir. Beda dengan sedekah ya. Kalau sedekah itu terputus setelah habisnya. Kalau wakaf kan biasanya untuk sesuatu yang waktunya panjang. Yang ketiga bisa dilakukan umrah atau haji. Umrah dan haji atas nama orang tua. Maka ada istilah badal umrah, badal haji. Ini disyariatkan. Siapa yang melakukan badal, yang mengganti pengamalan umrah dan badal ini, siapa pelakunya? Boleh anaknya langsung, boleh orang lain. Termasuk tidak jadi masalah ketika kita membayar, memberi upah kepada fulan atau orang lain untuk mengumrahkan, menghajikan orang tua kita. Karena memang amalan ini butuh biaya. Nggak bisa kita, akhi, tolong antum umroh ya atas nama orang tua ana. Biayanya mana? Biayanya jazakallah khairan. Nggak bisa ya, cuman bilang syukron, nggak bisa. Harus ada biaya. Apalagi dia jalannya dari Bandung, dari Indonesia ya, ke Tanah Suci, jauh sekali. Ini yang ketiga, dilakukan umroh atau haji sebagai badal ya untuk orang tua kita yang sudah wafat. Ini boleh. Yang keempat, boleh disambung hubungan baik orang tua kita dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Karena pasti orang tua kita itu punya keluarga yang baik dan juga sahabat-sahabat yang baik. Ya mungkin ada tetangga yang baik semasa hidupnya, ada temannya yang baik semasa hidupnya, apalagi keluarga yang baik ya. Ini dijaga hubungannya, silahnya dijaga. Tetap kita menyambung hubungan baik dengan mereka atas nama orang tua kita, dengan niat untuk menjaga hubungan baik mereka dengan orang tua kita. Ini pun akan menjadi pahala untuk orang tua kita walaupun sudah wafat. Adapun sisanya yang berurusan atau berkaitan dengan tadi sedekah dan wakaf, ini contohnya lebih rincinya sangat banyak ya. Seperti bikin sumur atas nama orang tua, seperti apa? Misalkan mengalirkan air sungai, seperti tanam pohon ya untuk orang tua dan seterusnya. Intinya yang bersifat sedekah dan wakaf masuk ke poin kedua tadi. Nah ini secara umum ada 4 hal. Doa kebaikan, sedekah dan wakaf, haji dan umroh yang dibadali, dan tadi menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang hubungannya baik dengan orang tua kita. Semoga Allah merahmati orang tua kita semua, dan semoga semuanya diwafatkan di atas tauhid sehingga kita berhak berkumpul bersama orang tua tercinta kita kelak di Jannah Firdaus. Allahumma amin. Cukup insyaallah teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga apa yang kita bahas menjadi berkah untuk kita semua, menjadi tambahan wawasan ilmu kita, dan menjadi penguat keimanan kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.